Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Selamat muda dimanapun berada. Semoga semua sehat-sehat ya, semuanya pada sehat dan dalam keadaan bahagia, karena kita berada di bulan yang sangat membahagiakan ya, berada di bulan Maulid. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan saya untuk melanjutkan kajian kita yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas banyak ya, terus kemudian di pertemuan terakhir kita membahas tentang hal-hal yang keluar dari salah satu dua jalan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sama, hampir mirip ya, hal-hal yang keluar dari kemaluan atau jalan depan, tapi khusus untuk seorang wanita. Atau bisa dikatakan kita akan membahas malam ini nih, kita akan membahas jenis-jenis darah ya. Kita akan mengenal lebih jauh jenis-jenis darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita. Jadi for ladies ya, tentu harus paham ini pembahasan ini, karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat dekat dengan kita. Jadi karena memang sudah fitrah gitu ya, fitrah seorang wanita, dia mengalami yang namanya menstruasi dan seterusnya. Jadi pasti mengalami hal itu. Jadi harus banget kita tahu. Kenapa harus banget kita tahu? Karena ini berhubungan dengan ibadah kita. Bahkan dulu ketika kiai saya ya di pondok, Yai Anwar, ketika memberikan sebuah wejangan, mesti di akhir-akhir menyelipkan bahwa mendorong para santri untuk bagaimana bisa mempunyai pengetahuan, kemudian bisa memahami tentang masalah hal-hal yang berkait khusus untuk kewanitaan. Ya, contoh yang sangat konkret ini dalam masalah haid, istihadah, kemudian juga nifas. Ya, karena tadi pentingnya adalah kita sendiri yang mengalami, kemudian juga itu akan berkaitan dengan ibadah-ibadah kita yang selanjutnya, seperti itu. Mungkin langsung saja tanpa memperpanjang kata ya. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu, khususkan pada Kiai Musannif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in, damul haidhi wan nifasi wal istihadati. Fasal ini atau bab ini, pembahasan ini, kata Kiai Musannif, menjelaskan tentang jenis-jenis darah, jenis-jenis darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita, di mana jenis darah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah darah haid ya, atau bisa disebut dengan menstruasi. Kemudian yang kedua adalah darah nifas. Kemudian yang ketiga adalah darah istihadah. Nah, jadi darah-darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita itu nggak cuma namanya darah haid, tapi ada jenis-jenisnya. Nah, jenisnya itu ada 3. Pertama haid, kemudian istihadah, kemudian yang selanjutnya adalah dinamakan dengan darah nifas. Nah, kemudian untuk definisinya ini akan dijelaskan dalam ucapan Kiai Musannif selanjutnya. Fal haidu huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababil wiladati. Setelah kita tahu jenis darah itu ada 3, oke, maka selanjutnya kita harus mengetahui nih teman-teman, definisi masing-masing dari 3 darah itu apa sih. Nah, di sini Kiai Musannif menjelaskan definisi haid
ya, dengan memandang bentuk darahnya tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain, maka secara definitif kata Kiai Musonif, haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat dan tanpa sebab melahirkan. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang yang mengeluarkan darah, ya, ada darah, misalkan ada darah keluar dari wanita, yang wanita itu sehat-sehat aja sebenarnya, ya, jadi normal dalam keadaan sehat, juga enggak habis melahirkan kok keluar darah, maka darah yang keluar tersebut dinamakan dengan darah haid. Sehingga dari definisi ini bisa dikecualikan beberapa contoh darah. Misalkan ada seorang wanita, dia habis jatuh, misalkan habis jatuh, ternyata habis jatuh dia mengeluarkan darah dari kemaluannya. Nah, maka itu darah tersebut tidak bisa dikatakan dengan darah haid. Atau kalau misalkan pengecualian yang lain adalah ada seorang wanita, dia mengeluarkan darah, tapi mengeluarkan darahnya misalkan setelah melahirkan, atau misalkan setelah keguguran. Nah, maka orang tersebut atau darah tersebut tidak bisa dikatakan dengan yang namanya darah haid. Jadi ketentuannya atau yang harus kita perhatikan itu dua. Pertama, darah itu keluar dari wanita yang sehat atau masih normal-normal saja. Kemudian yang kedua adalah keluarnya tidak sebab melahirkan. Jadi simpelnya sebenarnya darah haid itu ya memang darah tabiat gitu. Keluar ya memang karena tabiat kita seorang wanita. Beda kalau keluarnya karena jatuh, atau misalkan karena melahirkan, atau misalkan punya penyakit di rahim dan seterusnya, maka itu tidak bisa dikatakan dengan darah haid. Walaunuhu aswadun muhtadimun ladzagun. Nah, di sini habis tahu definisinya diterangkan nih Kak sama Kiai Musonif. Sebenarnya cirinya apa sih gitu ya? Bagaimana bentuk darah haid itu? Kata Kiai Musonif, warna dari darah haid itu adalah aswadun di sini. Warnanya hitam pekat, kemudian juga membakar artinya sakit ya, membuat sakit. Nah, meski dalam ungkapan ini Kiai Musonif menjelaskan bahwa warna haid itu ada hitam pekat, tapi ketika ditinjau lebih jauh lagi oleh para ulama fikih ya, dijelaskan dalam kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya, warna darah haid sebenarnya itu tidak hanya satu. Jadi warna darah haid itu ada 5 ya teman-teman. Ada hitam, kemudian ada kuning, kemudian ada keruh, ada merah, dan seterusnya. Nah, kenapa Kiai Musonif dalam kitab ini hanya menyebutkan warna hitam pekat? Karena hitam pekat itu adalah warna darah haid yang paling kuat. Jadi darah haid itu punya step-stepnya gitu, tingkatan gitu ya. Jadi segi kekuatan hitam dulu, habis hitam, habis itu baru merah. Kemudian habis merah misalkan habis itu kuning, atau misalkan habis itu coklat, dan seterusnya. Nah, itu jenis-jenis warna darah. Tapi terlepas dari warna darahnya itu apa, mau itu warna merah, mau itu warna hitam pekat, ketika kok memenuhi kriteria haid, dalam artian keluar dari seorang wanitanya sehat-sehat aja, tidak karena penyebab lahir, maka darah tersebut tetap dikatakan dengan darah haid, seperti itu. Kemudian darahnya hitam pekat dan membakar atau sakit. Maksud sakit itu mungkin kalau diilustrasikan ya, kalau diilustrasikan maka seperti mungkin kalau bahasa Jawanya dilepan, mungkin cewek ini paham banget ya. Jadi nyeri ketika haid, mungkin seperti itu. Jadi darah yang keluar ketika haid itu nyeri rata-rata, tapi ada aja kadang wanita yang haid tapi ketika haid dia tidak tidak merasakan sakit, ada aja. Tapi rata-rata umumnya ketika wanita haid itu merasakan kayak sakit gimana gitu ya, nyeri gitu.
Kemudian itu definisi haid. Nah, sekarang kita berlanjut pada definisi jenis darah yang kedua, yaitu adalah nifas. Wan nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati. Kata kemusonif, nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi tanpa melihat unsur-unsur dan faktor lain, jadi melihat zatiah darahnya aja, darah nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Sehingga ketika yang diungkapkan atau secara definitif menyatakan bahwa darah nifas itu harus keluarnya setelah melahirkan, tentu akan mengecualikan darah-darah yang keluar pra atau pada saat ya. Jadi pra melahirkan, sebelum melahirkan, atau saat melahirkan, maka tidak dikatakan dengan darah nifas. Nah, lalu kalau misalkan nggak dinamakan darah nifas, darah sebelum melahirkan misalkan, atau setelah pada saat melahirkan, lalu dihukumin darah apa? Nah, itu sebenarnya ada perinciannya, tapi secara sekilas darah tersebut dilihat. Kalau misalkan sebelumnya masih haid, berarti ya termasuk darah haid, seperti itu. Karena sebenarnya nggak menutup kemungkinan teman-teman, ada seorang wanita yang hamil tapi tetap menstruasi, itu ada aja gitu. Kadang, tapi itu sangat jarang. Maka nggak salah sebagian orang beranggapan kalau orang yang hamil itu nggak mungkin haid kayak gitu, padahal mungkin aja terjadi gitu. Nah, maksud melahirkan di sini nggak harus melulu melahirkan misalkan anak sempurna. Dalam artian kalau misalkan ada seseorang yang dia keguguran, kemudian setelah dikiret mengeluarkan darah ya, maka darah yang keluar setelah selesai proses tersebut, maka itu juga dinamakan dengan darah nifas. Jadi nggak harus melulu anak yang sempurna lahir selamat seperti itu. Jadi kalau misalkan dia hamil, kemudian ternyata tahu itu cikal bakal anak, kemudian tapi keguguran, dikira terus keluar darah setelah itu, maka darahnya itu juga dinamakan dengan darah nifas. Kemudian wal istihadotu. Nah, jenis yang ketiga ini adalah darah istihadoh. Darah istihadoh itu apa? Nah, ini disebutkan oleh Kiai Musonif, huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Istihadoh itu adalah darah yang keluar pada selain waktu haid dan juga selain setelah melahirkan. Jadi pokoknya darah yang tidak sesuai kategori haid, juga tidak sesuai dengan kategori melahirkan, maka itu dinamakan dengan darah istihadoh. Kemudian, nah ini setelah tadi mengetahui jenis darahnya aja, sekarang kita beranjak sebenarnya seberapa lama sih darah itu dianggap darah haid, kemudian dianggap darah nifas, kemudian dianggap darah istihadoh. Wa qalul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Kata Kiai Musonif, selain disebutkan secara definitif, ternyata haid itu nggak lepas dari ketentuan ya teman-teman. Jadi meskipun ada darah yang sesuai kriteria tadi, tapi masih ada ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi agar darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita tersebut dikatakan dengan darah haid. Pertama, yaitu darahnya itu minimal keluar sehari semalam atau 24 jam. Jadi kalau ada darah keluarnya cuman dikit, misalkan cuman seret gitu ya, atau cuman seret misalkan, nggak mencapai 24 jam atau tidak mencapai sehari semalam, maka darahnya tidak dikatakan dengan darah haid. Karena minimal darah haid itu adalah sehari semalam atau hitungan 24 jam. Nah, maksimal haid itu adalah 15 hari 15 malam. Jadi kalau misalkan ada si A, misalkan ada Fatimah keluar darah misalkan sampai sekitar 29 hari. Nah, itu tidak bisa dikatakan darah haid. Maka harus ada perinciannya nih untuk mengetahui sebenarnya darah apa gitu. Kemudian keumumannya, jadi umumnya wanita itu biasanya menstruasi atau haid itu sebulan itu sekitar
6-7 hari. 6-7 hari itu keumuman. Nah, hasil ini hasil penentuan sehari semalam, kemudian maksimalnya 15 hari 15 malam, kemudian keumumannya 6 atau 7. Sebenarnya nggak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tapi rumusan ini tentu didapatkan oleh para imam mujtahid, ya, khususnya Imam Syafi'i, didapatkan melalui observasi dan survei terhadap wanita-wanita yang ada pada saat itu. Jadi seluruh wanita dengan jenis dengan etnisnya itu disurvei, berapa nih kira-kira, oh ternyata keumumannya itu 6-7. Oh ternyata paling banyak semua itu rata-rata 15 hari 15 malam. Oh ternyata minimal seperti itu. Kalau ada dalam artian darah keluar dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat tapi nggak mencapai sehari semalam, atau keluar melebihi 15 hari 15 malam, maka itu tidak lagi dikatakan dengan darah haid, tapi untuk menghukuminya perlu ada perincian-perincian tertentu. Kemudian sekarang durasi waktu untuk nifas. Wa aqallu nifasi lahdotun wa aktsaruhu situna yauman wa ghalibuhu arba'una yauman. Masa minimal nifas itu adalah lahdoh itu waktu sebentar. Waktu sebentar itu biasanya diibaratkan kayak misalkan dia cuma keluar 1 tetes gitu. Jadi ceret gitu doang ketika setelah melahirkan, maka itu dinamakan dengan darah nifas, itu minimalnya. Nah, maksimalnya keluarnya darah nifas itu adalah 60 hari 60 malam. Sehingga kalau misalkan ada Bu Aisyah setelah melahirkan keluar darah terus-terusan selama misalkan berapa? 80 hari. Nah, maka itu perlu diperinci, ya, karena sudah melebihi batas dari ketentuan darah nifas, karena maksimal darah nifas itu 60 hari. Kemudian umumnya orang-orang yang melahirkan itu biasanya mengeluarkan darah nifas itu sebanyak 40 hari. Kemudian selain itu yang perlu diperhatikan, selain durasi waktu dalam darah, maka yang perlu diperhatikan adalah durasi antar satu darah ke darah yang lain. Nah, di sini disebutkan wa aqallu tuhri bainal haidataini 15 yauman wala haddal aktsarihi. Khusus untuk haid itu ada durasi waktu tertentu untuk bisa menghukumi darah kedua yang keluar setelah darah haid pertama sebagai darah haid, di mana syaratnya adalah suci atau bersih di antara kedua haid, berarti keluar darah pertama dan keluar darah kedua itu minimal 15 hari 15 malam. Kalau misalkan ada orang keluar darah, misalkan Aisyah keluar darah 10 hari, kemudian setelah keluar darah 10 hari suci baru 7 hari, atau misalkan sucinya 3 hari, kemudian keluar darah lagi, nah maka darah kedua itu tidak bisa dikatakan dengan darah haid. Jadi harus masih ada perincian lagi. Jadi harus jarak di antara satu darah dengan darah yang lain itu 15 hari 15 malam. Kemudian nggak ada batasnya, kalau batas maksimalnya itu nggak ada, yang ada cuma batas minimalnya. Kemudian selain faktor durasi waktu mengeluarkan darah, kemudian durasi pemisah. Nah, di sini ada batas minimal usia, teman-teman, ternyata. Jadi nggak sembarang darah yang keluar dari kemaluan wanita itu langsung haid, tapi dilihat nih, ini wanitanya sudah pantas nggak sih haid? Apa iya bisa mengeluarkan darah gitu kan dari rahimnya gitu. Nah, wa aqulu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinina. Kata Kemusonif, masa minimal, usia minimal perempuan dianggap bisa atau sudah dianggap bisa haid, ya, itu adalah 9 tahun. Jadi kalau ada perempuan sehat sebenarnya kelihatannya, umurnya masih misalkan 7 tahun, tiba-tiba keluar darah dari kemaluannya, maka tidak bisa dikatakan darah haid. Kenapa? Karena persyaratan minimal usianya belum
belum tercukupi, seperti itu. Wa aqallul hamli sittatu asyhurin wa aktsaruhu arba'u sinina wa ghalibuhu tis'atu asyhurin. Kemudian ini ada sedikit ya tentang masalah masa minimal hamil itu 6 bulan. Jadi minimal hamil dalam dalam fikih itu 6 bulan. Kalau misalkan maksimalnya itu 4 tahun. Jadi kalau sekarang kan udah beda ya. Biasanya kalau sekarang itu kata teman-teman saya itu kalau udah melewati 9 bulan, maka pihak rumah sakit atau pihak bidan itu langsung melakukan tindakan gitu. Karena mungkin ya takut bahaya atau bagaimana, keburu bagaimana nggak tahu ya. Tapi sebenarnya kalau dalam fikih kita ya maksimal hamil itu 4 tahun. Karena Imam Syafi'i sendiri beliau di kandungan selama 4 tahun. Bayangin ya, 4 tahun kan ngegembol gitu kan, hamil, Masya Allah. Jadi maksimalnya itu 4 tahun. Nah, kemudian keumumannya itu sekitar ya 9 bulan. Seperti itu. Nah, kemudian itu definisi dan syarat-syaratnya. Jadi kalau darah haid ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pertama, dia harus keluar dari kemaluan seorang wanita dalam keadaan sehat atau normal. Kemudian kedua, darah yang keluar tidak kurang dari masa minimal dan tidak kurang lebih dari masa maksimal. Ketiga, yang harus diperhatikan adalah pemisah antara darah haid pertama dan darah haid kedua tidak boleh kurang dari masa minimal yaitu suci, yaitu 15 hari 15 malam. Kemudian yang terakhir adalah memperhatikan tentang usia. Kalau keluar darah sebelum usia yang telah ditentukan yaitu 9 tahun, atau secara konkret bisa dikatakan 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit, bisa dikatakan dengan darah haid. Jadi keempat poin tadi, mulai dari definisinya, kemudian ketentuan durasi waktu haidnya, keluar darahnya, durasi sucinya, batas usianya, kalau tidak terpenuhi maka otomatis tidak bisa dikatakan darah haid. Begitu juga yang nifas tidak boleh melewati durasi waktu yang telah ditentukan. Definisi dan sekarang kita beralih pada implikasi. Tentu dampak dari keluarnya darah tersebut ya, karena darahnya berbeda-beda, maka dampaknya atau implikasi terhadap orang yang keluar darah itu pun beda, terutama berkaitan dengan ibadah yang mengharuskan suci dari haid atau nifas. Nah, dari 3 jenis darah tersebut yang implikasinya sama, yaitu adalah darah haid dan darah nifas, dimana ketika ada seorang yang haid atau nifas, maka dia haram sholat, kemudian haram berpuasa, pegang mushaf, membawa mushaf, dan seterusnya. Nah, tapi untuk orang yang istihadah, implikasinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ya tadi sebenarnya istihadah itu bukan darah yang sifatnya tabiat. Dalam artian darahnya berarti darah nggak normal gitu ya. Berarti orang yang mengeluarkan darah istihadah itu sedang sakit, entah itu sakit biasanya sakit psikisnya. Biasanya yang istihadah itu orang kadang disebabkan karena stres gitu, atau ya mungkin punya penyakit di rahimnya dan sebagainya. Nah, itu hukumnya tetap sebagaimana orang suci. Dalam artian gimana? Dia wajib untuk sholat, kemudian dia juga wajib berpuasa dan seterusnya, seperti itu. Nah, melihat dari kesimpulan-kesimpulan tadi, apalagi terkait dengan durasi waktu yang ditetapkan dalam masalah haid, maka saya rasa penting banget buat teman-teman ladies atau teman-teman cewek untuk mencatat kapan dia haid, kapan dia berhenti haid. Karena kalau tidak dibiarkan gitu aja gitu ya, berjalan apa adanya lah, nggak dicatat, takutnya suatu saat dia mengeluarkan darah padahal seharusnya dia belum keluar darah.
Itu takutnya, sehingga sangat penting untuk mencatat atau setidaknya nggak mencatat, memberikan tanggalan gitu ya, tanda di kalender HP-nya, oh saya menstruasi tanggal segini gitu, kemudian saya suci tanggal segini. Nah, sehingga tahu ini darah pertama itu keluarnya berapa hari, melewati masa maksimal apa enggak, kemudian masa sucinya kapan, ini sudah mencapai batas minimal apa enggak, kemudian darah kedua pun seperti itu. Sehingga sangat penting seperti tadi untuk mencatat, kemudian memahami tentang masalah hal-hal yang sangat berkaitan dengan kewanitaan ini. Mungkin cuman itu, sebenarnya materi ini sudah banyak ya mungkin dibahas oleh Neng Mila di kajian kemarin-kemarin, tapi dalam kajian ini saya cuma mengutip kesimpulan secara besar, mungkin detailnya nanti akan dibahas lebih lanjut di kajiannya Neng Mila. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan nanti ada keterangan yang kurang jelas atau bagaimana, nanti bisa ditulis saja di kolom komentar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.